Oke guys, welcome back to my motovlog ya. Jadi di motovlog kali ini ya, yang bakal gue bahas nih seru nih. Topik yang cukup mencengangkan di tahun 2021 Januari ya. Ini masih hangat banget. Sebenarnya kalian apalagi khususnya yang mau beli motor 150 cc ya, motor sport lagi, wah ini udah kena banget nih topik. Lebih pilih motor R15 V3 yang gue pakai sekarang ini, motor R15 V3 ya, dari tahun 2017, tapi sampai tahun 2020 nggak ada signifikan update, jadi sama aja gitu, cuman beda warna doang ya. Ini bakal gue compare sama motor CBR 150R yang baru keluar ya, CBR baru ini dia yang kalian tunggu-tunggu guys. Kita bahas dari ini, balik lagi ya, semuanya ini adalah pendapat opini pribadi gue, jadi kalian juga jangan ngikutin aja. Menurut gue ya kalian juga berhak dong comparing kan, maksudnya boleh setuju boleh enggak, kalian boleh komen di bawah kalau nggak setuju, kalau setuju juga boleh di komen juga gitu. Semoga video ini kebantu kalian dalam penjelasan perbedaannya gitu ya. Gue secara detail, sedetail mungkin yang gue tahu, gue bakal jelasin di motor CBR sama R15 ini bedanya apa gitu. Yang pertama kita bahas dari yang paling penting dulu. Menurut gue yang paling penting di segi bukan R15, di segi 150 cc sport ya, adalah harga, desain, lalu menurut gua kompresi penting juga. Kompresi mesin itu lebih ke hemat apa enggaknya bahan bakar ya. Oh ini gua belum buka, sebentar, buka dulu baru bisa lihat. Nah, lebih ke kompresi harga, kompresi bahan bakar yang nantinya merujuk ke harga BBM, penggunaan BBM gitu. Nah, harga dulu deh kita bahas, paling basic nih. Harganya kebetulan di kalangan 150 cc R15 memiliki harga OTR Jakarta ya. OTR Jakarta nih yang gue sebutin, sekitar 36 juta gitu. Ya kalau dibandingin sama CBR 150R ini sebenarnya ya kita bilang sama aja lah ya. Orang harganya aja yang CBR 150 yang non ABS ya 35,9 gitu. Jadi ya tipis lah, sama lah. Dari harga sama nih, bingung kan? Udah mulai bingung nih satu nih. Ketika lu mau milih R15 apa CBR, harga sama. Dari varian warna, berarti kita ke desain ya. Warnanya itu kalau di Yamaha, wah gila tuh motor tuh. Lampu merah nyebrang. Lanjut. Tadi sampai mana? Varian warnanya di Yamaha R15 sendiri ada biru ya, biru sporty Yamaha nih yang gue pakai nih, biru paling oke lah menurut gue. Nah biru ini seperti Repsolnya Honda lah kalau gue boleh bilang ya. Tapi Honda Yamaha juga punya Monster itu, yang Monster, yang R15 Monster kan ada juga tuh, cuman ya gue sih kurang suka ya. Cuma yang R15 yang CBR 150 Repsol keren sih. Nah tapi katanya warna itu nggak tersedia di yang bukan, di yang non ABS, jadi harus beli yang ABS baru. ABS itu apa? ABS itu adalah rem ya, sistem pengereman di motornya itu gitu. Jadi yang ABS itu lebih pakem, lebih nggak gampang kepleset kayak gitu. Cuman ketika itu jadi ABS guys, harganya langsung jadi 40 juta gitu loh, 39 juta gitu. Sekarang kita lah bahas ke body deh, body ini paling hot nih ya di motor ini nih. Kita compare sama body CBR 150R. Dari segi body, kalau kita main di kelas 150 cc ya, yang pertama diperdulikan itu adalah moge look ya. Jadi 150 cc ini moge look penting banget. Gue jujur aja, gue juga, bagi gue itu penting juga gitu loh. Makanya gue pilih motor ini waktu itu alasannya salah satunya ini gitu loh. Lalu di moge look itu, menurut kalian R15 V3 di sebelah sini atau CBR di sebelah sini yang lebih moge look? Nanti gue kasih lihat gambarnya. Nah itu dia ya, udah lihat. Nah jadi dari segi spek, gue ngomong dari segi spek aja nih biar kalian nilai sebenarnya. Ini kan selera guys, kalau ngomongin pilihan itu selera. Nggak mungkin semua orang sama gitu. Waduh banyak truk, jadi nggak mungkin semua orang sama. Kejepit nih gue nih, pindah dulu deh. Nah jadi dari segi speknya itu, motor ini Yamaha R15 V3 masih lebih luas dan lebih besar. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Nanti gue kasih ya speknya di atas ini.
Jadi dari segi panjang dan lebar, Yamaha R15 V3 ini masih lebih panjang dan lebar, walaupun hanya sedikit, tapi masih lebih besar gitu. Secara keseluruhan masih lebih besar motor ini. Secara berat 11-12 ya, speknya nanti gue cantumin semua, kalian bisa comparing. Jadi 11-12, tapi ini sangatlah kemajuan lah kalau dibandingin CBR yang lama gitu ya. Dibandingin CBR yang tahun-tahun sebelumnya, bukan 2021 ini ya. Itu wah, itu sangat amat kecil kalau gue bilang, kayak ya kayak cempreng gitu lah ya. Cungkring kayak cungkring, cempreng mah suara ya, kayak cungkring gitu. Sedangkan motor ini berisi gitu kan. Sekarang dia udah mulai berisi, motornya CBR itu ya sudah cukup berisi dan bisa di oke lah desainnya kalau menurut gue ya. Udah moge looknya dapet gitu kalau tadi yang kita bahas. Terus dari ini juga penting ya guys ya, di R15 sleeper clutch ya, assist and sleeper clutch ini, kopling ya, itu enak banget, gue nggak bohong. 3 tahun gue pakai motor ini, kopling nggak kerasa pakai kopling. Karena apa? Karena fitur itu guys, fitur assist and sleeper clutch ini. Nanti gue bahas nih, ada videonya juga, udah pernah gue bahas, kalian nontonnya kalau belum ngerti ya. Di CBR 150 udah masuk. Itu adalah sebuah hal yang menurut gue kalau belum masuk tahun ini, gue nggak bakal mau beli itu. Jadi Honda itu agak telat gitu loh. Kenapa gue bisa bilang telat? Yamaha masukin CBR Yamaha masukin R15 nya assist sleeper clutch dari tahun 2017, tapi Honda masukin 150 cc nya itu assist sleeper clutch ini, kopling, baru 2020. Itu adalah fitur yang deal breaker gitu loh. Karena orang beli 150 cc sporty itu mau yang nyaman, tapi yang juga moge looknya dapet gitu. Makanya kita harus bisa ambil tengah-tengahnya lah gitu. Sedangkan Honda baru masuk, tapi itu ya kalian comparing sendiri aja. R15 udah ada, Honda udah ada, aman ya. Assist sleeper clutch aman. Dari segi body, plastik semua nih, tangki semua plastik ya. Kapasitas mesin juga mirip-mirip. Kapasitas mesinnya kalau nggak salah Yamaha 11 liter, CBR 12 liter kalau nggak salah. Nanti gue kasih di atas ini ya, kalau salah nanti gue benerin. Jadi ya mirip-mirip guys. Ini udah bikin kalian bingung sih kalau kata gue. Lebih ke kalian lebih suka yang mana aja segi desain gitu sebenarnya. Lampu depan udah LED dua-duanya, oke? Untuk speedometer ya, speedometer CBR 150R ini yang baru, nggak mengalami banyak perubahan dari yang lama. Jadi itu agak harusnya menurut gue dirubah ya. Jadi dari segi speedometer, gue pribadi ini, gue masih lebih suka ini R15 punya speedometer. Fitur-fiturnya juga lengkap ya. Ada ini sekarang lagi di BBM per liter ya. Jadi ini misalnya 2,4 liter per 100 km gitu. Jadi ini menyatakan bensin gue habis 2,4 liter setiap gue pakai 100 km gitu. Ada juga trip 1, trip 2, Honda juga sama, CBR juga sama gitu. Jadi mirip-mirip, tapi dari segi desain ya gue lebih suka yang ini. Nanti gue kasih desain yang CBR juga. Desain CBR itu agak masih kuno menurut gue gitu. Ini lebih modern aja kalau menurut gue pribadi ya. Menurut gue pribadi sih gitu. Balik ke kalian gitu ya pilihannya. Gue juga sekalian bahas, ketika kita naik moge, ada yang ingin merasakan kalau gue bisa bilang sporty feel-nya lah ya, sport feeling naik motor sportnya itu seperti underyoke-nya ini, stangnya gitu loh. Stang underyoke itu ngebikin posisi riding makin sporty, ya kan? Setuju dong? Oke. Nah di motor CBR itu sepertinya dia sudah membuatnya untuk apa ya kita bilangnya, lebih ke merakyat gitu ya. Jadi nggak cepet pegel lah badan orang make gitu. Tapi ya itu dia, ketika lu makin nggak cepet pegel naik motor karena bukan underyoke stangnya, otomatis riding lu juga nggak lebih apa ya, nggak lebih sporty look gitu loh. Jadi nggak lebih kayak moge look, lebih kayak standar aja. Lu kalau nanti gue lihat ya, gue kasih lihat, jadi stangnya tuh posisi duduknya ya kayak orang naik motor biasa aja, kayak naik motor Honda Beat, naik motor NMAX gitu. Jadi posisi duduknya nggak kayak gitu, jadi nggak kayak Yamaha gitu, nggak kayak R15 gitu. Cuma itu bisa, tadi gue bilang, bisa jadi kelebihan atau kekurangan, kalian sendiri nentuin lah gitu. Bisa juga gitu, itu bisa jadi pegel-pegel, bisa jadi keren gitu, tergantung sudut pandang kita masing-masing guys. Udah kan, tadi body yang penting-pentingnya udah gue bahas kan. Kita tuh milih motor 150 cc sporty memiliki segmen masing-masing. Gue pilih segmen ini, motor ini, karena kecepatannya menurut gue balance sama desainnya. Desainnya keren banget deh, kalau kata gue desainnya tuh
keren banget. Kecepatannya juga nggak pelan gitu. Intinya mesinnya juga bagus, teknologinya juga ada. Kenapa alasan gue beli motor ini gitu. Tapi CBR juga gue punya alasan kenapa gue milih motor itu. Misalnya gue pilih ya, jadi alasan gue pilih CBR adalah desainnya yang pertama. Wah, itu 250 banget guys, udah moge look banget dah, dapet banget gitu. Jadi kalau di segi desainnya, gue ngomongin R15 sama CBR, gue agak bingung nih pilih yang mana. Jujur aja, mungkin gue bakal mau dua-duanya gitu loh. Jadi kayak mut-mutan gitu. Tapi dari segi mesin, tetap lebih bagus Yamaha R15 menurut gue pribadi ya. Karena cc-nya pertama lebih gede Yamaha. Honda 155, 149, Yamaha 155 cc VVA itu oke. Terus yang kedua, kompresi mesinnya Yamaha R15 V3 ini 11,6, sedangkan Honda 11,3 kompresi mesinnya. Kompresi mesin itu berarti apa sih? Kompresi mesin itu berarti pembakaran bahan bakar di mesin kalian itu bakal lebih sempurna gitu. Jadi semakin tinggi semakin baik. Tetapi harus disandingin dengan bahan bakar yang bagus juga gitu loh. Oktan, kita ngomongin oktan. Jadi jangan ya motor kompresi 11,6 kayak gini, motor gini lu kasih pertalite gitu guys. Jangan guys. Itu sangat menyalahi penggunaan motor ini ya. Umurnya, pertama umurnya makin jelek kayak gitu. Ntar gue bahas deh, gue udah pernah bahas malah yang bensin ya, BBM ya. Ntar gue bahas lebih detail lagi deh. Jadi apa dampak-dampaknya gitu, ntar gue bahas, ada videonya. Sementara ada nih yang konsumsi BBM dulu, kalian nonton gitu. Ya tadi, jadi bedanya yang signifikan sebenarnya apa sih? Nggak ada juga kalau menurut gue ya. Lebih ke persaingan aja sih. Persaingan apa yang kalian mau beli gitu. 150 cc udah sama-sama ada itu. Remnya ada, assist slip reclass-nya ada, ABS-nya kan dapet kan. Waduh, ini mobil, truk lewat. Oke, lewat dulu. Gitu. Jadi assist slip reclass-nya sama-sama ada. Desain sama-sama oke kalau menurut gua, sama-sama mau geluk gitu. Lebih ke kalian sendiri nentuin kalian lebih suka yang mana gitu. Kalau masalah speed, ya walaupun lebih menang R15 dikit ya kata gua, cuman ya kalau kita ngomongin polosan, dari segi spek memang R15 lebih menang. Cuman ketika itu udah di bore up atau di apa, kita kan nggak tahu gitu ya. Itu kan tergantung modifikasi masing-masing juga. Di kelas 150, gue berani bilang Yamaha ini juga bukan menang di speednya gitu loh. Tapi di teknologinya lah kalau gue boleh bilang menangnya waktu itu gue beli alasannya. CBR juga nggak menang di speednya. Yang saat ini memegang speed itu GSX gitu loh. Tapi ya gitu, bodinya tuh wah, GSX guys, bodinya itu tipis banget ya karena dia mau speed ya gitu loh. Jadi ada yang dikorbankan untuk kalian yang inginkannya apa gitu. Gitu sih palingnya CBR sama R15 ini R25 lagi gitu loh. Kalian aja nentuin deh mau yang mana ya. Kalau gue sih masih berada di tim Yamaha R15 nih. Cuman udah mulai blur nih gambar gue nih, garis gue nih. Misalnya udah 50 ya, gue udah di 0 sampai 50 Yamaha ya, gue udah di 49 gitu, udah mau geser gitu loh. Tapi masih di Yamaha gitu kalau gue ya pribadi. Kalian tentuin aja. Jadi kalian yang belum beli R15 ataupun sudah beli, itu yang bisa gue kasih insight mengenai perbedaannya ya gitu. Oke, segitu dulu guys video gue kali ini. Kalau kalian ngerasa terbantu ya, boleh di share, boleh di like. Kalau nggak suka boleh di dislike, tapi bilang kenapa nggak suka. Jadi gue bisa improve video gue ke depannya gitu loh. Oke guys, semoga pilihan kalian bisa kalian dapatkan ya. See you guys on the next video guys. Bye.